Ketika karena kenyal, tentu saja kita bisa melihat kekenyalannya itu masuk akal nggak sih? Kadang suka keras dan seterusnya tadi, dan jenis-jenisnya juga musnahnya hampir sama semua gitu ya. Karena memang itulah makanan-makanan yang sering menggunakan bahan berbahaya. Kemudian kalau dilihat dari apakah tidak ada modus yang berbeda gitu ya dari yang lalu gitu. Tidak terlalu signifikan perbedaannya, hanya tahun ini banyak ditemukan produk tanpa izin edar impor, yaitu coklat yang berasal dari Jerman. Nah, ini trennya berbeda dengan yang tahun lalu. Ya, nggak tahu kenapa, mungkin ada yang lebih menarik ya coklat dari Jerman gitu ya. Sekarang lagi kan suka kadang-kadang suka ada season ini gitu ya. Tahun ini makanan ini yang paling banyak digemari gitu ya, sehingga banyak masuk. Tadi pertanyaan terkait dengan daerah perbatasan ya. Tentunya makanan yang berasal dari impor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tanpa izin edar. Makanya kenapa kita memperkuat pengawasan di daerah-daerah perbatasan. Nah, di situ banyak sekali makanan-makanan yang dimasukkan secara ilegal, baik itu melalui tentengan atau bawaan penumpang ya, ataupun memang sengaja diimpor secara ilegal. Sehingga kita memperkuat pengawasan di daerah-daerah perbatasan tersebut. Upayanya Badan POM apa? Ya tadi seperti yang di dalam film tadi, melalui balai-balai POM, balai-balai besar POM, kita mengintensifkan ya sampling pengawasan di jalur-jalur masuk peredaran pangan tadi di pelabuhan-pelabuhan. Tadi Bu Kepala Balai POM DKI juga sudah menyampaikan, bahkan mempunyai inovasi untuk melakukan kegiatan langsung di pos besar ya, maupun di pelabuhan yang terbesar di Indonesia ini, Tanjung Priok, terkait dengan pengawasan masuknya pangan-pangan olahan dari luar negeri. Jadi intensifikasi petugas-petugas kita jemput bola untuk melakukan pengawasan di daerah-daerah tersebut. Ya, terkait dengan kue-kue kering yang dibuat oleh rumah tangga ya biasanya. Jadi ketentuannya kalau pangan yang disimpan dalam waktu yang lebih dari 7 hari itu harus memiliki izin edar. Kalau yang kurang dari 7 hari itu kita katakan sebagai pangan siap saji ya, tidak perlu izin edar. Nah, pengawasannya bagaimana? Ini pengawasannya sama dengan pengawasan pangan siap saji. Ya, disampling terkait biasanya adanya pertumbuhan bakteri atau jamur ya, kalau pangan itu sudah kadaluarsa, itu juga dilakukan sampling di pasar-pasar ya, sampling di pasar-pasar untuk melihat apakah pangan tersebut masih layak atau tidak, kue-kue tersebut masih layak atau tidak gitu terhadap kue-kue kering tadi yang ada di pasar ya. Jadi kalau pangan tersebut batas penyimpanannya di atas 7 hari itu yang harus memiliki izin edar. Kalau di bawah 7 hari yang kita utamakan adalah supaya tidak sudah rusak atau masih layak digunakan atau masih layak dikonsumsi. Jadi seperti pangan siap saji tadi sama, ya, jadi seperti tahu, mie dan sebagainya gitu. Jadi sampling di pasar, dari pasar-pasar tradisional atau di toko-toko untuk melihat apakah cookies tadi ya, makanan kering tadi masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Sama sebenarnya sistem sampling. Bisa ditampilkan juga yang di belakang sini mas, di daerah di belakang ini nih, di layar ya. Bahkan ada yang mau ditanya? Iya, terkait ini Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan juga dengan Ombudsman, kita sudah turun sebelum-sebelumnya di lapangan. Pada saat turun pengawasan takjil, alhamdulillah untuk di Provinsi Aceh semua takjil dari 9 kabupaten yang kita lakukan pengawasan semuanya tidak ditemukan adanya mengandung berbahaya. Berbeda dengan tahun lalu masih kita temukan, yaitu adanya mie dan juga ya mie yang pakai formalin di biren ataupun yang menggunakan boraks. Tahun ini sudah tidak ada. Dan tahun ini bedanya dengan tahun lalu bahwa kita menemukan ini namanya bahan tambahan pangan.
ini yang digunakan oleh produsen mie yang kalau diidentifikasi mie-nya mengandung boraks. Inilah barangnya boraks itu. Dalam bentuk bibit istilahnya ya. Satu pack ini digabung dengan satu karung terigu 25 kg, diaduk dibuat mie. Nah, itulah jadinya mie Aceh yang sekali-sekali ketemu mengandung boraks, ataupun dibuat kerupuk tempe belakangan ini. Boleh saya sebut desanya? Ini saya sudah bosan juga, Desa Doi, 5 kilo sini Pak Kalis ya. Itu salah satu kampung yang membuat kerupuk tempe, dan selalu kalau diuji hasilnya positif. Dan mereka menggunakan ini. Kami dapat hasil penelusuran kami. Sumber pengadaannya dari pasar di Baru. Ini tokonya, pemilik toko mengakui dia tidak tahu kalau ini mengandung boraks. Nah, inilah boraks yang kita bilang boraks itu, ini barangnya. Ini barangnya. Jadi kerupuk tempe itu produknya. Ini barangnya yang dilarang. Nomor yang ditera di sini PIRT ini adalah palsu. Tidak ada ini, ada izin edar. Mana ada Badan POM legalisasi membolehkan menjual boraks ya. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu PLT Kepala Badan POM, boraks ini mual, pusing, ya, muntah, gejala ringan. Pada akhirnya ini bisa menyebabkan kanker, berpotensi ya, berkontribusi karsinogenik. Jadi ginjal juga rusak. Jadi sangat berbahaya sekali untuk dikonsumsi. Makanya kita dapat ini totalnya ada 478 pack atau bungkus. Kita temukan di daerah Aceh Besar dan Aceh Barat. Itu temuan yang berbeda. Untuk temuan yang berulang adalah teh hijau. Teh hijau ini sudah ada, teh hijau yang beraksara Indonesia, yang sudah ada izin edar BPOM-nya. Nah, yang ada ini, yang ini tidak ada aksara Indonesianya, menggunakan aksara Thailand. Sesuai dengan tulisannya, produk ini untuk dijual domestik Thailand. Artinya apa? Secara keamanan belum terjamin produk ini. Yang sudah terjamin itu sudah ada produknya. Sudah beraksara Indonesia, produk dari pabrik yang sama, sudah ada izin edar BPOM ML sekian nomornya. Artinya perusahaan itu sudah mengikuti ketentuan keamanan mutu, bayar pajak dan sebagainya. Kalau ini semua lewat ya inilah kita temukan ya, masuknya dari mana, itu juga jadi tantangan. Kemudian beberapa produk permen yang kita juga temukan, nah ini mengandung bahan tidak ada izin edarnya juga, sehingga tidak terjamin keamanan. Ya, walaupun secara singkat ketika kita konsumsi enak-enak saja kan, tapi itu belum ada jaminan jangka panjangnya itu apakah aman atau tidak. Saya kira demikian temuan dari hasil intensifikasi pengawasan pangan ya tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh beserta mitra kami dari stakeholder ini. Demikian. 6.250.000 dengan total piecesnya 2.193 pieces. Ini satu piece, total ini sebenarnya ada lagi itu 2.193 pieces total. Pesan terakhir Pak untuk masyarakat dan pedagang. Ya, pesan kami terakhir kepada pedagang khususnya ya, ketika berjualan cek dulu apakah produk yang dijual itu memiliki izin edar atau belum. Jika tidak ada izin edar, pilihlah yang ada izin edar Indonesianya, BPOM MD atau ML ataupun PIRT. Setelah ada izin edar pun perlu dicek juga. Seperti ini, walaupun ada, ini sudah jelas, ini penipuan. Berkali-kali PIRT ini sudah ada, dan ini nomornya adalah fiktif. Jadi harus double cross check kepada penjual. Saya kira itu pesan kami kepada toko retail ini khususnya. Ya, pilihlah makanan yang ada izin edar BPOM-nya atau Dinas Kesehatan atau PIRT-nya. Kira demikian. Pak, terkait dengan hampers tadi kan banyak nih produk-produk dari luar seperti coklat Malaysia dan itu sebenarnya izin edar atau bahan berbahaya itu udah teruji nggak? Untuk hampers atau parcel itu masuk pengawasan tahap 5, 6 dan 7 tadi. Minggu ini ya, minggu Lebaran dan setelahnya belum masuk dalam pengawasan kita. Namun memang untuk hampers kita utamakan adalah produk yang ada izin edarnya harus. Potensi yang sering kita temukan biasanya berizin edar tetapi produknya mendekati expired atau sudah expired. Biasanya begitu, dijual menjadi produk hampers. Itulah BPOM minggu ini juga biasanya kita turun juga akan mengecek parcel-parcel yang ada di toko-toko swalayan ya, terutama yang menyediakan parcel. Seperti itu.
Ini Pak, butuh penjelasan. Permen ini kan sering kali beredar di Permen ini masyarakat. biasanya Apa ada. maksudnya ini apa masalahnya? Apa zin edar atau memang Ya, sering secara gitu ya. Nggak ada perubahan rasa memang sedikit. Siap. Itu yang membuat referensi orang. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya. Kalau ini ada Indonesianya. Iya, tiga ada. Kalau ini nggak tahu juga kenapa ya. Pulang tiganya. Kita lagi diagnosisi atau produksi lah dengan formula baru. Kita sudah cooking class Pak. Sampai tawarkan cooking class, ganti ada bahan resipi yang boleh masih. Lalu positif. Ini kami ngambil barang, kami beli bukunya, bawa ke lab, positif orang. Berarti udah berapa kali diuji itu Pak? Eh,